Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan sebuah studi kasus dengan kota Zug di Swiss sebagai objeknya, yaitu transformasi pemerintahan kota Zug melalui konsep Smart City. Analisis berdasarkan prinsip preventing government yang dikembangkan oleh Osborne dan Gabler, yang dimana saya Siva Faustia dibantu oleh rekan-rekan saya akan memaparkan materi ini, yaitu ada Nur Fadisa, Nur Asti Dwi Febriansyah, Siti Nurul Ista Ashari, Muhammad Isla Syafi'i, dan Ahmad Teguh Fahrezi. Jadi ada pun ringkasan singkat dari kota Zug di Swiss ini, yaitu Zug merupakan kota yang berasal dari Swiss atau yang berada di Swiss yang berhasil menerapkan konsep Smart City dengan inovasi seperti identitas digital, e-voting, dan pajak kripto yang sejalan dengan prinsip preventing government. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada masa saat ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintahan adalah bagaimana memberikan layanan yang cepat, transparan, dan efisien di tengah perkembangan teknologi digital dan harapan masyarakat yang tinggi. Zug meskipun merupakan kota yang kecil yang berada di Swiss, namun bisa menjawab tantangan ini dan berhasil menjadi pelopor dalam berbagai inovasi digital pemerintahan. Di mana pengalaman Zug ini dapat menjadi inspirasi bagi transformasi digital pemerintahan Indonesia untuk menciptakan inovasi-inovasi dan berdasarkan pada preventing government serta memberikan rekomendasi pembangunan berkelanjutan selanjutnya untuk negara-negara lainnya. Adapun inovasi-inovasi digital di kota Zug, yaitu kota Zug menjadi model global dalam penerapan konsep Smart City. Salah satu inovasi utamanya adalah peluncuran Digital ID. Digital ID di Zug ini adalah sistem identitas digital resmi yang memungkinkan warganya untuk mengakses layanan pemerintahan secara online dengan tingkat keamanan yang tinggi. Jadi dengan tingkat keamanan yang tinggi serta layanan online ini bisa meminimalisirkan atau meminimalisasi kebutuhan untuk interaksi tatap muka dan mempercepat proses administrasi. Selain itu, Zug juga mencatatkan sejarah sebagai kota pertama di dunia yang menguji sistem pemungutan suara berbasis teknologi blockchain atau blockchain-based e-voting. Jadi teknologi ini bukan hanya meningkatkan transparansi, tapi juga menjamin integritas dan akurasi hasil suara tanpa campur tangan pihak ketiga. Lebih dari itu, Zug juga menjadi pemerintahan daerah pertama yang menerima pembayaran pajak dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Ini menunjukkan bahwa keterbukaannya terhadap inovasi di bidang keuangan digital. Selain itu, ada inovasi-inovasi di Zug ini tidak berjalan dalam ruang yang hampa. Zug juga mengembangkan Crypto Valley, yaitu ekosistem startup berbasis teknologi blockchain yang mendapat dukungan penuh dari pemerintahan kota. Dengan adanya regulasi yang ramah dan iklim usaha yang kondusif, dengan kata lain, inovasi teknologi yang ada di kota Zug ini tidak hanya soal teknologi, tetapi bagaimana juga transformasi kultur birokrasi menjadi lebih terbuka, responsif, dan kolaboratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Siva Fauzia. Saya izin melanjutkan materi yang disampaikan tadi, yaitu prinsip preventing government. Untuk menganalisis transformasi Zug, kita menggunakan 5 prinsip preventing governance dari Osborne dan Gabler. Prinsip pertama adalah orientasi pada hasil, bukan prosedur. Dalam konteks ini, pemerintah kota Zug tidak lagi terjebak pada mekanisme birokrasi yang kaku dan panjang. Mereka berfokus pada pencapaian tujuan utama, yaitu pelayanan publik yang cepat, efisien, dan ramah pengguna. Melalui Digital ID, warga dapat mengakses layanan dari rumah tanpa perlu antri atau membawa dokumen fisik ke kantor. Hasil yang dicapai lebih nyata dirasakan masyarakat daripada sekedar terpenuhnya prosedur administrasi. Lalu prinsip kedua adalah memberdayakan masyarakat, bukan sekedar melayani. Dalam hal ini, Kota Zug memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga melalui platform digital seperti e-voting yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan seperti keputusan politik secara langsung. Selain itu,
Keterbukaan akses terhadap data pemerintah juga memberi kesempatan bagi warga untuk memantau kinerja birokrasi secara mandiri. Dan prinsip ini kemudian menandai pergeseran paradigma bahwa masyarakat tidak lagi sekedar menjadi objek pelayanan, tetapi juga menjadi subjek yang berdaya dalam sistem pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan mulai dari prinsip ketiga sampai prinsip kelima, yang dimana prinsip ketiga itu sendiri adalah mendorong kompetisi antar penyedia layanan. Nah, yang dimana ini ZUK membuka peluang bagi sektor swasta, khususnya perusahaan rintisan teknologi, untuk berperan dalam penyediaan layanan publik. Nah, ini menciptakan ekosistem kompetitif di mana perusahaan berlomba-lomba menawarkan solusi yang lebih efisien, inovatif, dan ramah pengguna. Nah, Crypto Valley menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah tidak memonopoli inovasi, tapi justru menciptakan ruang bagi berbagai aktor untuk berkembang. Nah, selanjutnya prinsip keempat itu adalah berorientasi pada misi bukan aturan, di mana ZUK menunjukkan fleksibilitas luar biasa dalam mengambil kebijakan yang belum tentu diakomodasi dalam peraturan tradisional. Misalnya, menerima pembayaran pajak dalam bentuk cryptocurrency bisa dianggap tidak lazim, namun dilakukan karena sejalan dengan misi ZUK menjadi pelopor digital governance global. Nah, prinsip terakhir itu adalah prinsip kelima, yang dimana pemerintah sebagai katalisator bukan hanya operator. Di sini peran pemerintah itu bergeser dari pelaksana tunggal menjadi fasilitator dan pendukung, yang dimana pemerintah membangun infrastruktur teknologi dan menyediakan regulasi. Kemungkinan masyarakat serta swasta turut aktif menciptakan solusi pelayanan publik. Nah, ketiga prinsip di atas ini memperkuat posisi ZUK sebagai kota masa depan yang menempatkan inovasi, kolaborasi, dan efisiensi sebagai landasan utama tata kelolanya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh presentator sebelumnya. Jadi, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai aplikasi Smart City di ZUK. Nah, kota ZUK ini merupakan contoh kota Smart City yang unggul dengan berbagai aplikasi yang membedakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi Smart City ZUK yang meliputi pertama yaitu Smart Metering dan Smart Building. Nah, jadi Smart Metering dan Smart Building ini merupakan pemanfaatan Smart Meter untuk memantau penggunaan energi dan air secara real time di rumah dan gedung perkantoran yang memungkinkan efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Nah, jadi pemanfaatan ini untuk mengoptimalkan sistem pemanasan, ventilasi, dan pendinginan ruangan berdasarkan kebutuhannya, serta mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan kenyamanan. Nah, yang kedua ada e-government dan e-service, di mana sistem e-government ini suatu hal yang memungkinkan warga untuk mengakses berbagai layanan publik secara online, seperti perizinan, pembayaran pajak, dan informasi publik. Nah, aplikasi e-service ini itulah yang menyediakan informasi tentang fasilitas umum, transportasi publik, serta layanan kesehatan. Nah, selanjutnya ada transportasi pintar. Jadi transportasi pintar ini merupakan sistem informasi transportasi publik yang real time. Jadi aplikasi ini tidak hanya untuk mengelola lalu lintas serta mengurangi kemacetan, tapi juga meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya ada Smart Mobility, di mana Smart Mobility ini merupakan jaringan sepeda dan sistem parkir pintar yang memungkinkan warga untuk berpindah dengan mudah dan berkelanjutan. Jadi pemanfaatan teknologi ini untuk memantau dan mengelola transportasi publik seperti bus maupun kereta api. Nah, yang kelima ada Smart Environment. Nah, Smart Environment ini merupakan sistem pemantauan kualitas udara dan air yang menyediakan informasi real time kepada warga tentang kondisi lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Selanjutnya yang keenam ada Smart Economy. Nah, Smart Economy ini merupakan suatu inisiatif untuk menarik investasi dan mengembangkan industri yang ramah lingkungan. Jadi pemanfaatan teknologi ini salah satunya untuk mendukung pertumbuhan bisnis lokal serta menciptakan lapangan kerja. Terakhir ada Smart Society, di mana Smart Society ini merupakan inisiatif untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan pembangunan kota, di mana Smart ini meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatannya. Dengan penerapan aplikasi Smart City yang terpadu, kota ZUK berhasil meningkatkan kualitas hidup warganya, meningkatkan efisiensi
efisiensi pengelolaan kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini itu ada saran perbaikan dan pengembangan. Jadi meski pencapaian ZUK sangat progresif, tetapi ada beberapa catatan penting untuk pengembangan ke depan. Yaitu pertama adalah pentingnya perluasan literasi digital, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, imigrasi, dan warga dengan akses terbatas terhadap teknologi. Program edukasi dan pelatihan digital berbasis komunikasi perlu diperluas agar semua warga dapat menikmati manfaat inovasi ini. Yang kedua ada keamanan dan privasi data harus terus ditingkatkan. Meningkat sistem digital seperti identitas online dan blockchain membawa resiko terbaru terhadap keamanan siber. Jadi ZUK perlu terus memperkuat teknologi enkripsi melalui audit berkala serta memastikan adanya peraturan yang melindungi hak privasi warga. Kemudian yang ketiga seperti program inovasi perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur dampaknya. Hal ini penting agar inovasi tidak hanya mendapatkan pencitraan tetapi benar-benar efektif dan efisien. Kemudian keempat, sistem layanan digital perlu diintegrasikan dalam satu platform terpusat agar warga tidak perlu mengakses berbagai program secara terpisah. Integrasi ini akan menyederhanakan proses dan meningkatkan keamanan publik. Dengan melakukan pembenahan ini, ZUK tidak hanya akan mempertahankan posisinya sebagai kota inovatif, tetapi juga akan memastikan bahwa transformasi digitalnya bersifat inklusif, berkelanjutan, dan dapat direplikasikan di tempat lain. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, perlu sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa kota ZUK telah berhasil membuktikan bahwa ukuran geografis bukanlah hambatan dalam menciptakan birokrasi yang modern dan independen. Nah, inovasi seperti digital ID dan voting hingga pemerintahan yang berani berubah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, ZUK memberikan contoh bahwa Smart City sejati bukan hanya soal sensor dan aplikasi, tapi soal bagaimana pemerintah mampu membuka diri terhadap kolaborasi, mempercayai masyarakat, dan berani menyesuaikan aturan demi misi pelayanan publik yang lebih baik. Nah, mari kita jadikan pengalaman ZUK sebagai inspirasi untuk membangun pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan berbasis inovasi. Saya kembalikan kepada moderator untuk mengambil alih. Itulah tadi pemaparan mengenai transformasi digital yang ada di kota Zug di Swiss, di mana dia menggunakan Smart City sebagai salah satu wujud inovasi digitalnya dalam menjalankan preventing government, di mana kota Zug di Swiss ini berhasil membuktikan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak memerlukan wilayah yang besar, melainkan adanya visi yang kuat, inovasi teknologi, dan kemauan politik yang progresif. Melalui penerapan identitas digital, e-voting berbasis blockchain, dan penerimaan pajak dalam cryptocurrency, ZUK telah menerapkan prinsip-prinsip preventing government secara nyata, menjadikan layanan publik lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa digitalisasi dapat dijalankan secara inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan inspirasi yang relevan bagi transformasi birokrasi atau reformasi birokrasi dan pembangunan Smart City di Indonesia. Saya Siva Mosia, selaku perwakilan dari kelompok 3 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.